beliau itu ingin mengambil suara dari mereka-mereka selama ini golput, muslim-muslim yang golput, yang telah apa beliau sadarkan Ya, gitu-gitu. yang Itu. menganggap ini ada Hmm. demokrasi togut segala Iya, macam. Malah beliau ini yang menyadarkan ya. iya, Harus. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bray? Aduh, jadi gugup deh gua. Apa kabar, Bray? Pastinya kita lagi mau mendiskusikan tentang yang agak-agak seksi nih, terorisme. Nah, tapi jangan lupa salam persuasi, salam keadilan, dan salam demokrasi serta tetap jaga persatuan. Kali ini aku bersama abangku, dia teman seperjuanganku, seniorku di kampus juga, terus juga apalagi bang ya? Ya, yang jelas saudara sesama muslim. Pokoknya ya, Itu. itu yang udah pasti. Jadi bersama pengacara kami juga, beliau juga aktif untuk pembelaan terhadap teman-teman aktivis yang ditangkap, Ya, ya termasuk kan? ustadz-ustadz Ya juga. ustadz-ustadz yang juga apa namanya termasuk yang dicekal juga kan gitu kan. Nah ini kita mau bicara tentang Ustadz Farid Obah. Jadi kebetulan beliau ini muridnya nih, murid langsung nih ya, murid langsung dari Ustadz Farid, dan beliau tuh kenal dari zaman bahula bahasanya kan gitu, Ya, dari zaman bahula. Nah gini, Ustadz Dedi, aku tuh waktu baca berita tanggal 16 hmm, November, ya, aku tuh kaget. hmm. Kaget dalam artian Ustadz Farid Obat, terus juga apa namanya Ustadz Zain Ustadz Anung An-Najah, kan gitu kan ya, terus juga Zain ya semua An-Najah. rata-rata di apa namanya di Dewan Dakwah kan, semua Hmm. rata-rata di Dewan Dakwah. Nah ini eh, kaget gitu loh, dan keterangan daripada apa namanya Kabak Kum ya, yang dari kepolisian juga menerangkan bahwa ya mereka ini terkait dengan jamaah Islamiyah, Hmm. di mana mereka itu disebutkan sebagai Dewan Suronya Ustadz Farid, terus yang Ustadz Anung dianggap dia sebagai pengawas kalau tidak salah kan gitu kan, terus banyak lah kan gitu kan. Nah ini terkait hal-hal itu aku sih menunggu aja nih dari pihak kepolisian gimana sih, walaupun secara undang-undang terorisme kepolisian punya waktu 21 hari sesuai dengan pasal 8-nya untuk menetapkan menjadi tersangka atau tidak. Ya. Kalau tidak menjadi tersangka ya otomatis harus direhabilitasi namanya. Ya. Itu kan jelas di pasal 28 ayat 1 tuh Undang-Undang Ya. Terorisme. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindakan pidana terorisme berdasarkan bukti penerimaan yang cukup untuk waktu paling lama 14 hari kan, ditambah bisa bertambah nanti jatuhnya maksimal 21 hari. Jadi itu buat saya sih, saya tidak ke situ dulu nih Ustaz. Menurut Ustaz yang Ustaz kenal nih Ustaz Farid Obah ini, kebetulan namanya sama nih, aku Farid Fatur, Ustaz Farid Obah kan gitu ya Beda kan. aja, coba Ya, satu pakai dan Okba, satu dan apa di tuh. sini juga verifikasi ada Anung juga di sana, ada Anung. Untung nggak kena juga nih. Nah, Ya. yang Ustaz kenal tuh gimana tuh? Ustaz Farid Obah sendiri tuh gimana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Begini, Tur ya. Boleh dong aku panggil Tur aja lah, karena biasa apa namanya, ada biasa gitu kan ya, biar biar lebih. Santai. Ini sambil Iya. rokok juga santai. Iya, makanya. Jadi gini, siapapun orang yang kenal Ustadz Farid Okbah, ketika mendengar apa namanya beliau itu ditangkap, apalagi tuduhannya terorisme, kaget, benar-benar kaget, apa nggak percaya, sungguh tidak percaya, gitu loh, ya. Ustadz selembut beliau, gitu ya, dituduh terlibat terorisme, gitu loh. Saya saja mendengar berita itu adalah ketika saya di Malang waktu itu. Oh, lagi di Malang. Iya, di Malang siap-siap mau podcast juga dengan Ustadz Ipung gitu.
tiba-tiba tumben-tumbenan antum mungkin kenal dengan namanya pengacaranya Habib Kamil. Ya. Ya, tumben-tumben anak itu miss call saya. Oh. Miss call, terus dia kasih saya nggak sempet angkat, dikasih WA, Bang, apa benar Ustadz Farid Okbah ditangkap? Ya. Saya bilang, Astagfirullahaladzim. Saya langsung hubungi siapa? Bang Ismar. Karena yang dekat rumahnya itu adalah Ismar gitu loh ya. Saya tanya, qadarullah, Bang Ismar itu lagi di rumah Ustadz Farid Okbah. Beliau katakan, benar Bang, dia bilang gitu. Habis subuh, ya ketika perjalanan menjalan pulang, beliau langsung dibawa, terus keluarga digeledah, rumahnya digeledah. Nah itulah astagfirullah saya bilang. Nah, siapapun semua kawan-kawan yang kenal Farid Okbah ya. Kalau saya tuh gini, kebetulan Ustadz Farid Okbah ini salah satu pengajar tetap di kompleks saya. Sebelum pandemi ya, beliau itu rutin memberikan kajian setiap hari Sabtu pekan ketiga pada maghrib. Ya, beliau itu memberikan tafsir, kajian tafsir. Sepengetahuan saya nggak pernah ya namanya beliau itu menyinggung-nyinggung teroris segalanya. Allahu Akbar, jauh dari itu. Jauh banget ya. Jauh. Beliau selalu menyampaikannya, apa yang disampaikan beliau selalu berdasarkan dalil Quran dan hadis. Cuma itu aja. Gitu. Dan ya ini ulama gitu loh. Nggak ada. Saya nggak pernah tuh dalam satu kajian atau misalnya begini, saya kan begitu dekat dengan beliau. Kenapa? Dulu tuh waktu sebelum pandemi ya, yang mengantar dan menjemput Ustadz itu saya, gitu loh. Dalam perjalanan kadang-kadang saya bawa si bungkus saya untuk jemput beliau itu. Beliau itu dengan anak saya aja akrab gitu loh. Dengan anak kecil cepet akrab gitu loh. Beliau tahu begitu nama anak saya Fatih itu ketemu di lain waktu, Fatih gimana kabarnya? Selalu menanyakan hal kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ya dengan seperti itu, nggak mungkin lah Ustadz Farid itu terlibat teroris gitu loh ya. Kan kita kalau teroris itu salah satu ciri yang kita tahu dari aparat juga kan mengatakan, iya kan ya, bahwasanya ciri teroris itu adalah mereka yang hidupnya eksklusif. Enggak pernah bertetangga, enggak pernah bersosialisasi segala. Nah kalau Ustadz Farid gimana enggak bersosialisasi? Ya beliau setiap hari kerjaannya dakwah ketemu orang gitu loh. Dan terakhir ini beliau kenapa menjadi ketua partai dakwah rakyat Indonesia? Tentunya kan ini suatu bukti bahwasanya beliau itu bukan eksklusif gitu loh. Iya, betul. Sebagai ketua partai, bagaimana mungkin beliau kalau eksklusif ya bagaimana beliau bisa mendapatkan simpati rakyat, kan nggak mungkin. Gitu loh. Itu yang saya lihat. Jadi kalau ditanyakan penangkapan beliau, jelas semua orang Muslim ya yang kenal beliau pasti kaget. Pasti kaget. Semua, termasuk ya jamaah kawan-kawan di masjid saya juga begitu gitu loh. Cuma kan seremnya itu dengan cap terorismenya itu yang membuat ya Allah ya walaupun masih terduga sebagai terduga teroris gitu ya. Cuma kan label ini kan ya Allah gitu loh. Framing di luar kan makanya itulah. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan beliau, saya sebagai muridnya pertama kali yang mengatakan, insya Allah beliau tidak akan terlibat terorisme sama sekali, nggak ada. Beliau begitu cinta pada negeri ini kok, gitu loh. Jadi kalau saya lihat nih, Ustaz, mohon maaf. Jadi kalau saya lihat nih, ini kan dia sama cucunya nih, dia begitu sayang sama cucunya. Ini di beberapa file ya, file yang kita punya kan gitu kan, di file yang beberapa kita punya ya kan. Nah beliau juga ibaratnya
pernah juga sama Pak Tri Sutrisno, Iya, ini di sini betul. ada nih. Terus Hmm. juga pernah diundang oleh Pak Jokowi juga Iya, gitu kan. betul. Waktu itu kan dia karena dari Parmusi. Parmusinya ya kan, Ya, dia memberikan. wakil wakil Parmusinya. Jadi Hmm. ya saya ngelihat tidak ada eksklusivitas nih di sini ya kan. Ya, Ya bagaimana dia apa namanya dengan juga beberapa petinggi-petinggi lah ya, ya kan. Seperti ini juga nih apa namanya nih, ini contoh nih bersama Pak Gubernur ya kan, ya. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Nih sama Ridwan Iya, Kamil, beliau juga hadir, terus juga sama Pak Tito, sempat ini sama Pak Tito Tito. Karnavian. Ya ini sama Pak Tito sama, nah Iya, ini ada Ustadz Abdul Khair juga nih, ya. ya kan, HR Hmm. Center kan gitu kan, sama apa Pak Tito juga kan gitu kan. Ya, Artinya kan kalau saya melihat apa namanya dari beberapa dokumen lah ya, ya, dokumen-dokumen beliau, ya, terus yang aku kenal juga zamannya sama Pak Tri juga dia ada nih zaman ya, muda kan gitu kan. ya. Artinya memang beliau kan memang sejak muda itu dakwah. Sudah dakwah. Sejak muda itu membaktikan dirinya untuk Agama. agama kan. Iya. Nah, kadang saya heran juga gini, ini yang saya tahu ya, kebetulan saya kenal beliau itu kan dari Ustadz Abu Jibril Fuad Hmm. waktu itu. Oh, ya Ustaz. Ya, aku kenal Ustadz Farid Obah dari beliau. Bicaranya termasuk yang lembut. Iya, Pelan ya kan, tegas tapi lembut lah gimana iya, ya, betul. lembut lah di beliau ini lembut. Nah, buat saya tuh yang herannya malah teman-teman yang kembali dari Afgan dulu yang itu malah dididik sama beliau bagaimana mencintai Negeri. Indonesia Iya, dan berjuang di jalan dakwah, bukan Iya. lagi berperang atau Iya, segala macam mereka. betul. Beliau lah yang menyadarkan. Nah, ini yang buat saya termasuk heran lagi satu nih. Nah, ini apa nih? Ini dengan Piga ini. Ya. Beliau dengan Piga. Jadi beliau ini kan nggak anti Nasrani, nggak Iya, anti betul. agama lain kan Iya. gitu kan, tidak anti yang hal-hal. Nah, ini yang apa Bang Deddy kenal tuh gimana sih sebenarnya beliau ini gitu? Gini ya, beliau tuh orang yang terus terang saya katakan ilmu beliau tuh tinggi. Oke. Kalau seorang yang punya ilmu tinggi, tentunya dia ngerti. Ya, dalam Islam, sepanjang itu adalah bermuamalah, silakan dengan siapapun. Ya. Ya, kalau tauhid, akidah, itu jelas lakum dinukum waliyadin. Ya. Beliau bisa bergaul seperti tadi kan, gambar dengan pigai gitu ya. Saya kira pasti setiap orang akan melihat adalah beliau ini orang yang enggak anti rasis, ya kan? Beliau bisa bergaul dengan orang yang lain dengan beragama lain, ya. Sepanjang itu adalah muamalah. Ya, saya kira dalam Islam jelas muamalah dengan siapa, bahkan Nabi dulu berniaga dengan orang Yahudi pun berniaga gitu kan. Kita ambil contoh seperti itu. Jadi kalau saya pikir sudahlah, kalau namanya Ustadz Farid Okbah janganlah dilabeli dengan teroris kayak gitu, enggak kok. Seperti tadi kan antum Anda sendiri Tur, ada kan foto dengan beliau dengan Bapak Tri kan? Ya, Tri Bapak Tri dengan Bapak ya, Tri dengan itu Pak beliau Harto, tuh dari usia 30 tahunan itu beliau sudah berkiprah di MUI. Itu kan ada MUI bertemu dengan dengan Patri. Ya. Kita lihat berarti dari sejak usia muda tuh beliau memang sudah aktivis dakwah gitu loh. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Nah, terakhir kalau kita lihat ya beberapa bulan lalu kan ketemu dengan Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Kalau seandainya kan teroris ini kan nggak bisa ujuk-ujuk sekarang baru teroris kan enggak kan pasti ada runtutan gitu loh ya. Kalau kayak gitu apa kerja BIN? Kecolongan dong. Iya kan? Iya, teroris masuk istana kan, wah itu berita-berita luar biasa gitu loh, iya kan? Benar. Pasal persoalannya kan gitu. Ternyata kan enggak. Berarti kalau gitu, ya beliau tuh clear sebenarnya. Cuma saya nggak tahu ini ada apa gitu loh. Kok beliau itu tiba-tiba saja tanpa ada Mbak Bibuya ini tiba-tiba saja beliau ditangkap, langsung tuduhannya
mengagetkan, ya. so terorisme gitu. Yang kita tahu kan sangat, Betul, waduh ya betul. Allah, itu benar-benar kan teroris itu kan extraordinary crime Extraordinary, ya. kan gitu loh. Lebih lebih tinggi malah dibanding narkoba, lebih tinggi Lebih malah tinggi, dia. itu Ya. dia gitu. Betul, betul, betul. Padahal beliau itu selalu mengajarkan di dalam apa ininya apa dalam kajian-kajian Iya. beliau Mm-mm. itu terlihat sekali kok. Beliau itu sebenarnya cinta pada tanah negeri ini, Betul. cinta tanah air gitu loh. Ini 29 Juni 2020 Iya, ketemu dengan Pak Jokowi, iya. bertemu Kan berarti kan presiden. Iya. cuma setahun yang lalu kan. Iya, betul. Nah, kalau seandainya beliau benar-benar teroris, Iya. ya, ini kerja BIN tuh gimana sih? Iya. Gitu loh. Kan pasti orang yang mau masuk ke istana tuh kan di screen dulu kan, Iya. di screening dulu dong. Oh, pasti, Iya udah kan. pasti lah. Misalnya Dedi mau masuk ke istana gitu, Iya. pasti tuh apa namanya sebelumnya tuh Jangankan ke istana ketemu presiden, ke KSP aja wall screening kan gitu. makanya itulah saya bilang. Jadi kalau kembali lagi, saya kira apa nggak salah polisi itu melabelkan terorisme gitu. Itu aja buat saya. Ya, ibaratnya ini kan baru terduga nih, Bang. Ya. Baru terduga, terus kita juga berpikir positif kan, Ya. bahwa mungkin kepolisian lagi menyelidiki hal lain yang menyangkut beliau kan gitu kan. Ya mudah-mudahan sih beliau apa namanya tidak dijadikan tersangka kan gitu kan, dan bisa Tapi direhabilitasi. kalaupun begitu, selayaknya nggak dengan cara ini kan. Tiba-tiba langsung tangkap dengan tuduhan apa? Ya subuh-subuh. Iya, subuh-subuh gitu loh ya. Jam 5.40 Iya, ya. jam 5.40 beliau apa namanya? Beliau tuh mau dakwah ke Cirebon loh. Waktu itu kalau nggak salah tuh beliau tuh rencananya pulang sholat subuh, beliau pulang ke rumah langsung berangkat ke Cirebon gitu. Nah, kita lihat pertama kali beliau waktu apa ditangkap, setelah beliau ditangkap, apa pers rilisnya polisi? Beliau terlibat pendanaan JI. Ya kan? Jemaah Islamiyah. Ya. Ternyata berapa hari yang kemarin, ya 2 atau 3 hari lalu, polisi sendiri memberitahukan bahwasanya Ustadz Farid Okbah dan Ustadz Zain An-Najah tidak terlibat pendanaan JI. Dibantah kembali. Dibantah kembali. Loh kalau kayak gitu sudah selesai dong. Ya. Kenapa nggak dikeluarin sih Ustadz kami itu? Umat tuh butuh beliau gitu loh. Subhanallah gitu. Ya. Kalau itu kan dalam artian tinggal kita nunggu nih dari pihak aparat, dari pihak kepolisian itu bagaimana apa namanya menanggapi hal tersebut dan bagaimana terhadap penyelidikan tersebut kan gitu kan. Nah, yang saya mau nanya nih yang mungkin orang nggak banyak tahu kan, Bang Dedi lah ibaratnya abang aku ini kan rumahnya tuh udah kayak anak kan gitu, tidur goler-goleran kan gitu kan yang aku dengar. Nah, itu bagaimana beliau dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, terutama dengan cucu itu gimana gitu? Ya beliau gini ya, saya lihat beliau itu sebagai seorang ulama, seorang ustadz, seorang kakek, seorang bapak, ya itu bisa berperilaku bisa juga sebagai sahabat dulu dengan anggota keluarga, dengan anak-anaknya gitu loh. Saya lihat ini beliau tuh sungguh kalau mau dikatakan teroris itu jauh sekali lah dari ciri-ciri teroris gitu loh. Beliau begitu apa dengan cucu-cucunya itu sayang, dengan cucunya sayang banget gitu. Kan kelihatan humanis banget gitu beliau. Ya, kayak gini kan dia. Iya. Pagi-pagi sebelum berangkat dia cium-ciumin cucu-cucunya. Iya, makanya saya bilang kalau seorang yang benar-benar sudah teroris, saya kira mungkin ya kayak gini itu sudah buat mereka sudah tidak ini lagi. Dan ini dipublish tuh sama Loh, beliau. makanya. Dipublish dan artian beliau menyatakan it's my family kan gitu. Ini keluarga gue loh. Ini kehidupan dia tidak eksklusif, dia tidak. Karena gini, tentunya sebagai pendakwah, ya, beliau kan harus memberikan contoh. Contoh kepada umat. Ya kan? Nah, kalau dia ingin menunjukkan di sini ini loh, aku apa namanya merawat keluargaku dengan penuh kasih sayang. Kan itu bukankah itu contoh yang baik? Contoh yang memang diberikan oleh Nabi kita sendiri gitu loh kan. Harusnya seperti itu. Gitu kan? Nah, beliau ini jadi memberikan
suri toladan lah kepada para murid-muridnya, bahwa saya kalau kamu tuh berkeluarga tuh mbok ya apa namanya, aku bisa dijadikan contoh gitu loh. Ya apa namanya, Ya ibaratnya beliau figur lah kan gitu, iya, figur lah ya. public figure, bukan Iya. bukan figur, bukan figur, beliau tuh public figure. Iya. Siapa yang nggak kenal, murid-murid beliau tuh di seluruh Indonesia banyak. Hmm. Ya saya muridnya. Mohon Hmm. maaf, Bang Ismar sendiri mengatakan dalam satu kesempatan, Bang Ismar, saya muridnya dan beliau inilah yang membuat saya seperti ini. Gitu loh. Kelihatan kan bahwasanya apa? Beliau bisa membentuk kita tuh menjadi pengacara-pengacara bukan hanya orientasinya pada uang, Iya. bukan hanya orientasinya pada dunia, tapi kita punya misi yang lebih dalam akhirat gitu. Itu luar biasa gitu loh. Tapi Bang, kalau dilihat nih Bang, ya aku kan kenal beliau ketemu baru 2 kali nih Bang ya. Ya, Pakaiannya sederhana. ya, Kalau beliau pendana emang dia kaya Bang? ya Allah. Mau nanya ini, gue mau nanya nih Bang. Nggak ada sifat, nggak ada. Orang beliau itu kalau waktu ke tempat saya aja, saya antar jemput beliau gitu kan ya. Nggak, sederhana aja ya, walau kalau beliau tinggal di Kompleks Bulog itu ya wajar lah kalau bisa. Tapi kalau dikatakan kaya itu enggak gitu. Ya artinya bisa ngedanain teroris gitu awalnya kan gitu kan. Aduh Kan ya gede banget gitu kan. Allah, ya Allah, Apa enggak. emang dia kaya banget apa gimana Enggak. gitu? Beliau itu lebih, kalau saya lihat ya dengan perjalanan Iya. waktunya beliau itu benar-benar apa namanya, beliau itu mendirikan yang namanya Al-Islam Iya. ya. Itu apa, pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam. Hidupnya itu hanya untuk dakwah sih. Ya Gimana? ibaratnya kan dia bukan pengusaha besar. Bukan, nggak ada. Beliau tuh hidupnya, beliau tuh madu. Bahkan pernah gini, ada Atau seorang, main proyek APBN gitu Bang, nggak pernah Bang ya? astaga, jauh banget tuh, jauh banget itu, jauh banget. Kirain Beliau kan lagi rame PCR Bang. enggak, beliau tuh jauh. Beliau bahkan apa namanya, kalau beliau dengan Umaro pun, mohon maaf, dia tuh nggak mendekat ke Umaro, gitu loh. Walaupun beliau kayak tadi tuh diundang-undang Iya, gitu ya, itu ya just undangan saja gitu ya. just tahu nggak beliau itu ketemu Pak Jokowi, beliau pernah bilang sama saya, beliau muda saya Pak Jokowi, sebenarnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah itulah. Jadi ya memang tugas seorang ulama kan begitu. Ulama tuh nggak boleh terlalu apa. Ya ulama kalau misalnya dia harus bisa menjaga jarak dengan umaro itu bukan apa, supaya ulama ini tidak mudah terbeli kan gitu kan. Betul. Dan Imam Syafi'i kan mengatakan kalau kamu mau lihat ulama yang hak, lihat ulama mana yang akan yang tidak dekat dengan umaro, itulah yang kamu harus ikuti kan gitu. Jadi bukan prokes doang, jaga jarak ya. Ya kan? Ibaratnya ulama juga jaga jarak gitu ya. Iya, karena bukan, kalau ulama sudah mendekat ke umaro, khawatirnya beliau sudah tidak apa namanya punya konflik interest gitu loh. Ya makanya tadi aku tanya, ya karena abang dekat gitu kan, apa main anggaran gitu kan? Kagak ada ya. Jauh sekali. Ya itu benar-benar jauh sekali dari hal-hal kayak gitu. Bisnis itu nggak ada gitu bang. Subhanallah, anak beliau itu luar biasa. Anaknya yang namanya Ibrahim itu, yang kemarin tuh kan ramai viral tuh, ayahku bukan teroris. Itu adalah kalau nggak salah keluaran dari Timur Tengah. Betul. Yang hafiz Quran. Iya, betul. Jadi itu dari situ saja kalau kita lihat betapa beliau itu berhasil mencetak apa namanya generasi selanjutnya, generasi penerus. Gitu loh. Ini anak kalau nggak salah nih, alhamdulillah hari ini ya kan ketua umum partai dakwah kan gitu kan, ya kan dengan apa namanya nih beberapa anak muda kan gitu kan, ibaratnya iya kalau saya ngelihat dokumennya ini, foto-fotonya ini kan gitu kan ya, ya kalau aku sih makanya aku kaget, aku mau nanya langsung sama Bang Deddy. Ya teroris nggak mungkin umplak-umplakan gitu sama cucu kan gitu kan, nggak mungkin umplak-umplakan sama cucu begini gitu kan. Jadi iya buat aku kan ini hal yang cukup aneh kan gitu kan, tidak eksklusivitas, semuanya dibongkar sama dia tunjukkan segala macam. Kan kalau teroris seingat saya pasti yang namanya
keluarganya dia akan umpetin, Betul. ya kan? Kalau perlu dirinya pun nggak ketahuan, nggak tahu orang, nggak tahu Mhm, dia gitu kan, mhm, itu kan mhm, ciri-cirinya. mhm, mhm. Ya beliau siapa yang nggak kenal sih, apa Mmm. namanya, Ustadz Farid Oqbah yang Kalau sama istri juga beliau ini Bang ya, baik banget. baik ya? Iya, beliau tuh Oh. yang saya dengar, Mhm. kata kelihatannya beliau tuh marah pun juga, ya Allah, nggak pernah marah kali. Iya, saya dengar ya memang memang ngobrol sama aku sih lembut juga gitu kan, Lembut, bolak-balik ketemu. betul, betul. Saya bukan Ya mau betul, muji ya, heeh enggak heeh. ya, tapi memang apa namanya, memang kalau kalau bicara tuh lembut, Iya. tegas gitu loh. Mhm 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 Saya mhm. kira ya sosoknya itu ya itulah gambaran ulama yang Iya beliau itu tawadu. iya. Bahkan saya pernah baca ada salah satu ustadz gini, Mhm ketika dia apa namanya, eee, khutbah Jumat mhm sebenarnya yang khutbah itu adalah gilirannya Ustadz Farid gitu loh. mhm. Cuma si Ustadz nih nggak tahu bagaimana ceritanya, Mmm, salah salah jadwal atau gimana, mhm beliau langsung ini aja, Ustadz Farid nggak ngomong gitu, saya giliran saya enggak. mhm 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 Beliau tuh diem aja gitu, mhm. sampai si Ustadz tuh begitu, "Oh, Ustadz Farid." Setelah itu baru beliau udah, "Aduh mohon maaf Ustadz," dia bilang gitu loh. Mhm mhm mhm. Ustadz Farid Ya berarti tidak ada enggak protes enggak apapun ya enggak, gitu ya? semua senyum aja Ya gitu. kalau kalau ibaratnya kalau pendana nggak mungkin naik Gojek kan begitu Nggak kan. mungkin. Ini kan naik Gojek gitu kan, nggak mungkin naik Gojek juga kan gitu kan, Iya, atau naik apa namanya, ojek begini kan nggak mungkin juga gitu ya kan. Jadi dan ya satu hal cukup gini, aneh. Iya. Tur, Mhm. beliau itu memang orangnya dermawan ya. Mhm mhm mhm. Beliau juga nggak boleh ngeliat orang susah gitu loh, dalam Mhm. artian siapapun kalau misalnya datang kepada beliau minta pertolongan gini, kalau beliau ada ya beliau Iya iya, bantu gitu betul loh. betul Nah betul. kita kan nggak tahu dari sekian ya murid-murid beliau juga banyak gitu Mhm loh. mhm mhm Ya mhm. kalau ada yang minta kebetulan ada butuh dengan beliau, ya kan beliau kan nggak bisa dicatin satu-satu kan Betul gitu betul kan, betul. masalahnya itu aja Betul betul. gitu. Makanya saya nggak aneh ketika kemarin itu polisi merilis ininya semula Mhm mhm. beliau terlibat pendanaan JI, Mhm. lalu akhirnya polisi apa ya, membantah Dia juga, membantah. benarik itu bahwa tidak ada, tidak terkait dengan Mhm. JI gitu loh. Mhm mhm. Ya itulah. Ya itu kan memang memang semua itu kan harus 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 dibuktikan kan gitu kan Iya, dalam penyidikan ini ya mungkin apakah informasinya yang didapat itu salah orang kan kita nggak tahu juga nih Bang nah, namanya orang kan ada salahnya juga kan gitu iya, kan ya tapi label ini kan sudah di framing nih sudah iya di framing makanya itu dia. dengan hal-hal yang cukup apa ya buat saya cukup signifikan lah kan gitu kan Mhm, nah mhm. iya saya mau nanya lagi nih Bang Ustadz Farid Obah ini kerjanya kan cuma dakwah nih Bang Ya. di rumahnya tuh ada nggak sih beceng-beceng, pistol-pistol atau AK gitu kan? Nah, abang mungkin pernah pernah tahu gitu kan? Ya siapa tahu gitu loh bang. Masa kan aku mau nanya boleh bang ya kan? Bawa-bawa beceng gitu kan? Kayak gue zaman muda dulu gitu kan? Ibaratnya gitu kan? Ada nggak tuh bang? Allahu Akbar. Ya abang kan tahu Ja zaman aku di Pancasila gimana anak ya, kolong kan gitu aku kan? tahu lah Ya, namanya itu, jauh, nggak ada, betul, nggak ada. nggak ada. Jauh sekali beliau tuh Jadi dari adanya cuma pisau dapur paling bang. kalau pisau dapur mungkin ya namanya golok tuh ya di dapur gitu, kalau dapur mungkin ada ya. Ada. Tapi kalau kalau ya namanya senjata tajam segalanya tuh nggak ada. Beliau itu murni, beliau tuh cuma hari ke hari ya cuma dakwah, dakwah dari pagi sampai malam gitu Hmm. dakwah. Keluar Hmm. kota seluruh Ya Indonesia mungkin kan kan. abang antar jemput nih, Hmm. misalkan Ustadz Farto, bentar bentar beceng gua ketinggalan, Oh, nggak ada sih, nggak enggak, ada ya, nggak ada kayak gitu ya. enggak ada. Enggak. Beliau tuh beliau tuh benar-benar apa, betapa beliau dekat dengan. Mhm, mhm, Jadi ketika saya apa habis kajian mhm, pulang kita mhm, berdua, mhm, lalu beliau ngajak kita, eh hai kita berhenti dulu yuk, dia bilang. mhm, Kan mhm. rumah beliau di sini di kompleks apa namanya Bulog situ, Iya, Jati Asih, iya, Jati Rahmat ya. iya. Tahu berhenti di mana? Hah? Di mie godok Jawa. Oh, Dan saya itu baru tahu kalau mie itu memang enak gitu loh. oh gitu ya. Iya, itu menandakan betapa kalau kalau apa namanya dekat gitu loh. Beliau tuh Iya, dengan murid-muridnya tuh nggak ada jarak gitu, nggak betul.
Kok Nah seperti kalau lagi di jalan ngobrol, itu yang diobrolin apa bang? eh? Yang diobrolin sama abang itu apa bang? Ya paling kita membicarakan kondisi negeri ini gitu loh. Hmm. Gitu. Lebih kepada apa namanya ya abang sebagai Keprihatinan. pengacara Iya, gitu saya kan sebagai jadi dakwah gitu ya. menjadi apa namanya keprihatinan beliau terhadap negeri ini gitu loh. Nggak ada Yang tuh omongan kita bom aja nih. oh Oh nggak ada ya, nggak enggak ada ada. bang ya. Beliau makanya kenapa beliau kok mau jadi ketua PDRI, Ya, Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Karena beliau tahu bahwa itu ikut cara beliau itu untuk apa namanya taat pada konstitusi ya negeri ini. sedangkan kalau teroris kan anti demokrasi. Nah makanya. Dan beliau itu sebenarnya mestinya pemerintah tuh terima kasih sama beliau malah. Oh gitu ya bang ya. Iya. Banyak mereka-mereka yang selama ini ya mengatakan pemilu nggak perlulah gini-gini bahkan cara-cara ekstrim lah. Ya, banyak yang ngajak juga golput Iya, apa segala ya macam gitu beliau kan. itu justru apa namanya yang beliau sadarkan gitu loh. Dan kamu tahu nggak, sasaran daripada PDRI ini bukan aku promosi ya, karena aku bukan orang PDRI ya. gitu. Sistemnya kita ya, Iya, sistem bahwa ikut iya, di dalam pemilu, ikut di iya. dalam Jadi membangun kalau bangsa kalau ini memang gitu ya. berubah ya seperti ini gitu loh. Karena itulah gitu. Saya nggak tahu apakah karena ini dipandang beliau jadi membahayakan quote unquote gitu ya. Nah, jadi kelihatan potensi beliau ini gitu loh ya, bisa menjadi pemersatu umat gitu loh. Kita setelah apa namanya orang yang kita cintai sekarang ini ada di dalam di balik itu gitu ya. Saya kira Allahu alam, saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas adalah kami menyayangkan gitu loh. Ya tapi kalau saya secara pribadi ya kita hormati proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya kan. Tapi kita juga nggak mau bahwa proses ini menjadi satu apa namanya muatan politis kan gitu kan, atau jadi muatan apa namanya kepentingan dan lainnya kan, kita nggak mau juga nih bang. Gitu. Prinsip gini, kami menghormati proses hukum gitu ya, dalam artian gitu. Tetapi tolong juga hormati juga hak apa namanya beliau gitu loh. Gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat hari ini kita dapat kabar gembira. Terus terang ya. Gini, tadi saya kebetulan hari jam 2 tadi saya ada di rutan Salemba ya. Begitu saya lihat di grup pembela ulama itu, ternyata alhamdulillah hari ini kawan-kawan tuh bisa ketemu beliau. Alhamdulillah. Yang selama ini kan kita nggak tahu tuh. Beliau ditahan di mana ya, buat kita kan tanda tanya, dan itu sebenarnya nggak boleh secara hukum gitu loh. Kalau misalnya beliau ditahan tuh harus jelas kan di mana beliaunya. Walaupun Senin kemarin itu, Senin pekan lalu, beliau sempat video call dengan keluarga gitu ya. Kelihatan beliau tuh baik-baik aja. Tapi kan kita nggak cukup itu kan, gitu. Kita perlu tahu di mana beliau. Dan ya sebagai pengacara juga kami kan punya hak untuk bertemu dengan beliau gitu loh. Karena tidak ada satu ketentuan pun di dalam apa namanya, walaupun itu menyangkut undang-undang terorisme, apa namanya tersangka tidak boleh bertemu dengan pengacaranya, tidak ada itu ketentuan itu. Itu semua berlaku KUHAP. Ada di KUHAP kok. Iya, semuanya yang tidak diatur oleh undang-undang terorisme itu tetap mengacu kepada semua KUHAP. mengacu pada KUHAP. Jadi proses penyelidikan semuanya di KUHAP. Ya. Itu kita nggak tahu, terus terang. Kita tanya pun di mana nggak tahu. Tapi tadi alhamdulillah beliau tuh ada di rutan narkoba Polda. Oh. Gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan tadi saya tanya sama kawan-kawan itu ada, karena kan yang ditangkap itu ketiga ya. 3 orang ya. Ya, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Zain An-Najah sama Ustadz Anung Ahmad Al-Hamad. Itu 3. Jadi polisi hanya membolehkan satu ustadz, satu pengacara. Ya, saya nggak tahu lagi tuh aturannya di mana gitu. Itu adalah Al-Katiri, ya Pak Al-Katiri sama Bang Ismar. Satu lagi saya nggak tahu, mungkin Bang Kosinuddin kali. Saya kebetulan apa namanya, karena nggak lihat grup gitu, saya udah ada di rutan ya. Berarti buat kita adalah alhamdulillah. Udah ada pendampingan. Dan satu hal, ini buat saya, pengetahuan saya ya, selama saya mengikuti kalau yang terduga teroris, ini adalah yang tercepat ya, seorang yang terduga teroris bisa bertemu dengan pengacaranya. Ya, artinya pihak kepolisian sudah membuka diri
dengan baik kan gitu kan, bahwa dan mereka kan punya waktu 21 hari kan gitu kan waktunya untuk naik tersangka atau tidak kan, 14 hari dari yang hasilnya nanti gelar perkara. Jadi ya artiannya dengan Pak Listio saat ini dengan apa tagline persisinya dia kan gitu kan ya mudah-mudahan sih kita harap ini bisa menjadi clear ya, tidak ada muatan politis, tidak ada muatan kepentingan seperti itu. Ya kita berharap lah begini, bahwasanya penegakan hukum itu harus penegakan hukum berdasarkan keadilan, ya berdasarkan kepastian hukum. Jadi jangan lagi penegakan hukum itu berdasarkan pesanan atau berdasarkan kepentingan Tapi politik. menurut undang-undang abang ini penegak hukum. Lo memang penegak hukum. Iya. Itu pengacara itu penegak hukum betul. loh bang. Kan penegak Undang-undang hukum, iya. Jadi penegak hukum itu ya, saya bilang kalau saya kan polisi. Betul. Awalnya kan dari polisi. Ya. Jaksa. Pengacara. Betul. Hakim. Itu adalah penegak hukum semua. Betul. Dan seharusnya ini kita tuh saling menghormati lah. Betul. Gitu loh. Anda polisi punya hak, kewajiban, kami juga punya hak dan kewajiban terhadap klien kami gitu loh. Tolong jangan mempersulit gitu loh. Harusnya kan sesuai dengan sudah punya role-nya masing-masing. Iya, role masing-masing gitu loh. Saya bilang jadi mudah-mudahan saja kalau dengan dibukanya kami sudah akses untuk ketemu dengan beliau-beliau itu di dalam, ya mudah-mudahan ini memperjelas lagi gitu ya, dan mudah-mudahan beliau insya Allah tidak seperti yang disangkakan awal gitu ya, bisa bebas gitu loh. Itu harapan kami gitu loh. Dan memang kita membuat persuasi ini bang, ini bisa dibilang YouTube satu-satunya yang kita selalu live dengan persidangan Yahya Waloni, kita selalu live dengan persidangan KM 50. Nah itu jagoannya Anung tuh yang ini, terus kita live juga pengadilan-pengadilan. Dan kenapa kita melakukan itu persuasi ini? Ya kita ingin membuat masyarakat ini paham bahwa ini loh proses hukum kita, ya kan? Kalau memang fakta di pengadilannya menyatakan seperti ini ya harus harus diakui kan gitu kan. Kalau fakta persidangannya mencong-mencong ya kayak kemarin gitu kan ada mencong-mencongnya, ya kita biar rakyat yang menilai kan gitu kan, rakyat yang menilai terhadap pelaksanaan daripada persidangan, karena hukum kita itu kan masih menganut kontinental nih bang. Ya kan, dimana kewajiban dulu yang ditempel baru hak kan gitu kan. Seperti itu. Jadi beda dengan Anglo-Saxon. Jadi statement terakhir nih dari abang nih tentang Ustadz Farid Ogbah secara pribadinya, terus juga pesan-pesan ke teman-teman tuh apa nih bang? Baik, Ustadz Farid Ogbah bagi saya adalah beliau seorang ulama, seorang guru saya, ya yang tawadu, beliau itu berilmu agama tinggi, ya orangnya lemah lembut, tegas, tapi lemah lembut. Beliau tuh lemah lembut dalam setiap ininya. Dan beliau juga orang yang humoris kok. Dalam memberikan ceramah itu seringkali juga diselingi dengan guyon-guyon yang sehat gitu loh. Gitu. Dan beliau suka bercanda kok kalau sama saya juga kalau ketemu tuh gitu. Ini mohon maaf ya secara pribadi. Pernah saya dengan istri turun habis sholat maghrib gitu ya, pas beliau tuh baru datang mau memberikan ceramah di masjid di Bekasi. Beliau lihat saya, Assalamualaikum gitu, dan saya ketemu dengan istri kan, terus pas kesempatan lain ketemu saya, pantesan dia nggak mau punya R2, dia bilang istrinya cantik, dia bilang. itu menunjukkan betapa kita dekat ya, humorisnya gitu. Beliau, Iya. Jadi kan kalau beliau gitu gimana suka nanyanya gitu loh. Ya waktu ketemu aku juga bercanda sih. Iya, bercandanya waktu itu beliau katakan waktu di Mabas ya Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang di Otista, pertemuan di sana ya, beliau mengatakan, Fatur, kamu ini alirannya mana? Tanya kan. Aku bilang aliran aku ini sosialis bang. Tapi sosialis aku adalah sosialisnya Agus Salim, aku bilang gitu kan. Bukan sosialisnya Sahrir, aku bilang gitu kan. Aku sosialisnya sosialis Agus kanan, Salim. aku bilang gitu kan. Wah,
kamu jawab gitu salah. Maksudnya kalau kamu ditanya kamu aliran mana, kamu bilang aku bukan aliran, aku punya agama. Dibilang gitu. Ternyata apa namanya, ya beliau bisa bercanda dengan Iya, dengan dengan apa ya, dengan ya penjelasan ideologis gitu iya, kan. iya, Nah iya. jadi buat aku tuh dia orang yang humoris lah Iya, gitu. beliau humoris. Jadi dan tidak pernah sampai saat ini ya sedengar berita isu jelek lah dari beliau tentang beliau tuh nggak ada. Dari murid-muridnya, dari kawan-kawan ini beliau gitu ya, guru-guru ustadz-ustadz yang saya kenal yang juga kenal beliau gitu. Nggak kok. Beliau itu insyaallah mudah-mudahan ini hanya sedikit batu sandungan yang membuat beliau itu akan semakin terangkat Iya. gitu, Dan emang terekspos. jadi terkenal nih. Jadi Nah, yang nggak tahu jadi tahu. yang nggak nih tahu juga sekarang. makanya gitu kan. Iya, iya, Dan iya. terus terang insyaallah lah beliau kuat menghadapi ujian ini gitu loh karena beliau itu memang aduh kalau Dia kamu aktivis muda, dari muda dia beliau dari aktivis. bukan keadaan juga memaksa beliau itu benar-benar tegar. Kalau Hmm. kamu tahu beliau tuh di Libya, Hmm. masuk di Libya itu Hmm. bagaimana perjuangan beliau, wah, luar biasa. Dan Hmm. beliau itu adalah murid langsung dari Syekh Utsaimin. Oh, guru besar sekali itu. Itu. Jadi kalau orang Indonesia yang lulusan-lulusan dari Ya, betul, Madinah betul, betul. pasti tahu gitu loh Hmm. beliau itu. Jadi saya bilang sekali lagi Hmm. beliau itu adalah buat saya Hmm. guru, sahabat ya Ya. dan ulama Hmm. gitu loh. Tempat saya juga seringkali bertanya masalah-masalah fikih, masalah Ya. gitu. Beliau terbuka Hmm. gitu loh. Beliau tuh nggak pelit untuk menyebarkan ilmu Ya. gitu loh, mentransfer ilmu tuh nggak Hmm. gitu. Beliau enak kok kalau diajak diskusi segalanya itu beliau sangat. Jadi kalau sudahlah, tolong setelah ini framing bahwa beliau terlibat revolusi hilangkan Ya. dah. Ya insya Allah Suruh, ya, dengan apa namanya, dengan podcastnya kita ini kita bisa ya, memberikan pencerahan sama ya, teman-teman yang ya. lain. Nah, Insya Allah. pesannya Ustadz Dedi nih untuk teman-teman netizen, teman-teman medsos, juga teman-teman aktivis juga yang saat ini kan kita mau ada reuni ya kalau nggak Oh, salah ya. reuni Ada reuni 212. juga rencana gitu kan. Nah Ya, ini pesan-pesannya Bang Dedi dan Ustadz Dedi lah ya. Ini apa nih? Silakan ya. ya. Kalau sebentar lagi, insya Allah ya, tadi sudah di pers release sudah disebarkan ya, bahwasanya 212 insya Allah akan kita laksanakan. Itu dipusatkan di Masjid Az-Zikra. Mulai dari jam 4 subuh, kita sholat subuh berjamaah, setelah itu dilanjutkan dengan zikir, dengan istighosah, dengan yang lainnya sampai sekitar jam 10-an, jam 11, ya mungkin terus sampai akhir duhur lah gitu. Ya, dan ini tidak hanya di Az-Zikra, tapi diharapkan akan dilaksanakan pula di daerah-daerah Oh, di kota-kota yang lain. bersamaan ya. Oh. 100 karena 212 itu ada 140. 140. Sudah ada di 140 kota 140 kabupaten. daerah ya, Pak. Iya, daerah. Dan kepada Anda kawan-kawan semua, sahabatku semua, saudara-saudaraku semua yang muslim ya maupun yang non muslim juga akan datang ya. Jadi silakan Anda datang dengan satu niat yang tulus, kita benar-benar kita hanya ingin berkumpul, bersilaturahim, lalu kita mendoakan negeri lah, mendoakan ya. negeri ini ya, agar negeri ini segera keluar dari carut marut yang kita tahu Ya. dan semoga mudah-mudahan yang namanya itu COVID ya, yang namanya itu virus dari Cina itu segera nggak usah datang lagi lah Ya, gitu betul, ya, betul. karena ini terus terang sangat menyusahkan memukul ekonomi kita juga. Tapi dan jangan lupa teman-teman semua, saudara-saudara semua, yuk kita kembali kepada Allah ya, yakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah ya. Jadi kalau misalnya kan kita sudah dengar nih katanya akan terjadi gelombang ketiga nanti bulan sekitar Maret 2022. Sudah kita sebagai seorang beriman gak usah percaya ramalan-ramalan, kita perbanyak ruku sujud kita, minta perlindungan kepada Allah ya,
minta perlindungan karena Allah segala-galanya. Tur, kalau seandainya tidak ada tangan Allah, ini seharusnya seluruh dunia ini sudah terkena. Kenapa? Siapa yang nggak pernah pegang uang? Ya. Iya kan? Setiap hari dan uang itu beredar itu demikian cepatnya. Iya kan? Coba sekarang berapa persen sih dari penduduk Indonesia, terusan Indonesia deh, yang terkena? Kan nggak sampai 10%. Iya kan? Itu berarti apa? Ada tangan Allah. Jangan kita lupakan. Itu aja. Yuk. Jadi inilah waktunya kembali ke Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Allah Maha segalanya, ya. Tidak ada lagi yang kita bisa lakukan. La haula wala quwata illa billah. Dan insya Allah pertolongan Allah itu biasanya muncul kalau kita sudah, ya Allah, aku nyerah deh. Ibaratnya begitu. Betul. Dan itu seringkali seperti itu. Allah tuh mungkin sekarang ini aku mau tahu sih sebagaimana berapa sih kamu tuh butuhnya sama aku kan gitu. Gitu loh. Kadang-kadang kalau kita juga sebagai orang tua suka geledek anak kita ya. Tunggu dia nangis dulu baru kita apa yang dia apa gitu kan gitu loh. Ya saya kira seperti itulah. Jadi kita gak usah terlalu parno, ya, kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dan sebagai Islam, perkuat ukhuwah Islamiyah kita. Hindarkan perkecil perbedaan-perbedaan, tapi perbesar persamaan-persamaan. Sepanjang syahadatmu sama dengan saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, maka you are my brothers, my sisters. Dan itu berarti persaudaraan kita insyaallah dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul lagi di jannahnya Allah. Nanti kan kita ngomong, oh iya bang, kita dulu pernah sama-sama podcast gitu kan gitu. Ya gitu loh. Oke Bray, jadi kalau kata dari saya, Islam itu beragam macam, bukan aliran ya, beragam macam bentuknya, ya kan. Tapi Islam itu seperti gitar, bang. Gitar itu senar 1 sampai senar 6 itu nadanya beda-beda. Tapi pada saat kita mainkan, itu akan menjadi lagu yang termerdu yang bisa kita dengarkan. Oke, jangan lupa salam persuasi, salam demokrasi, salam keadilan, dan tetap jaga persatuan untuk Indonesia kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.